Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji serta syukur kehadiran Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan saat, setiap waktu, setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik. Bukan lagi jutaan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, tapi miliaran kenikmatan yang terus Allah alirkan kepada kita. Betul? Enak ngaji sama ibu-ibu, ngerti kayak ngerti, dia mau bilang betul. Betul Bu? Dia udah bilang betul lagi aja. Banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Rambut yang tumbuh di atas kepala kita, itu adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Mata yang terus menatap, telinga yang terus mendengar, hidung yang terus menghirup, itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Hidung bisa menghirup, Bu. Kita masih bisa menghirup oksigen, kita masih bisa menghirup lewat hidung nafas kita, artinya kita masih dapat kesempatan hidup dari Allah Subhanahu. Ibu, saya kasih cara, mau semuanya panjang umur? Mau tahu caranya bagaimana? Ada dua cara kalau mau panjang umur, Bu. Yang nenek-nenek diem baik, jangan bilang mau sampai kapan. Nenek-nenek kita panjang umur, usia udah 80 tahun. Tapi nenek-nenek kalau kita doain mudah-mudahan pada sehat. Bab ngaji kalau masih ada nenek-nenek enak banget, betul nggak? Kalau ngaji masih ada nenek-nenek enak banget. Walaupun kadang-kadang nenek-nenek kalau udah kumpul sama nenek-nenek yang diobrolin adalah penyakit. Kadang-kadang dia main tuker-tukeran penyakit, penyakit diakur-akurin. Kata nenek yang satu baru nyampe sambil megang pinggangnya, dan nenek yang satu sambil kakinya sambil diseret-seret karena sakit. Kata yang megang pinggang, aduh gue main udah 3 bulan pinggang gue udah sembuh-sembuh. Kata yang kakinya sakit, lah gue mah asam urat ini udah hampir seminggu. Akhirnya kedua main akur-akuran penyakit. Ustadz mah ngajarin makanya kagak didengar sama nenek-nenek. Nek, ada nenek-nenek ini. Kalau bisa jangan disatuin nenek-nenek. Doain mudah-mudahan nenek-nenek pada panjang umur. Biar di warung jambu yang ada nenek-nenek semua. Pak Haji Ridwan kalau mau nikah lagi sama nenek-nenek. Tapi ada keistimewaan, Bu, dari nenek-nenek ini. Apa keistimewaan nenek-nenek? Saya banggain dulu, nenek-nenek itu sakit hati sama saya. Ustadz ngatain saya, nanti Ustadz juga bakalan jadi aki-aki. Nah sekarang saya sanjung-sanjung nenek-nenek biar girang. Ada satu keistimewaan yang biasa dilakukan oleh nenek-nenek yang nggak kita lakuin sama yang muda-muda nih. Apa? Nenek-nenek rajin banget ngumpulin emas. Betul nggak? Kita yang muda-muda yang sering makein. Yang bilang betul biasa, gua pisang itu gua pisang. Iya, nenek-nenek punya keistimewaan apa? Dia sering banget ngumpulin emas. Kita yang muda-muda kadang yang makein. Tujuannya untuk apa tuh nenek-nenek ngumpulin emas? Tujuannya nggak mau ngerepotin akhir hayatnya, akhir hidupnya sama anak, sama cucu, sama anak mantu. Kata nenek-nenek bilang tuh sama mantunya tuh, nanti kalau gua meninggal lu urusin. Nih gua ada gelang 5 gram nanti lu jual. Nih gua ada cincin 10 gram nanti lu jual pada saat tahlilan 7 malam. Nih gua punya kalung 5 gram nanti lu jual pada saat 40 hari. Segitunya tuh nenek-nenek mikirin kita yang muda-muda. Nggak mau ngerepotin. Cuman kadang kita yang muda-muda nih, yang kadang-kadang ngerjain nenek-nenek mulu. Nanti tuanya bakal dikerjain sama cucu mantu. Nenek-nenek biar sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cakep nih jamaah, Bu, Masya Allah. Ibu-ibu ditata dengan rapi, campur sama yang perawan-perawan. Nenek-nenek pegangin, nyender-nyender dia tidur di jelengkang. Ini udah sampai mana ya? Saya kalau ceramah depan nenek-nenek begini lupa mulu. Banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita.
Tadi saya mau kasih tips ya, mau panjang umur ya. Masa udah ngomongin nenek sih. Saya kasih tips Bu. Ibu, ini yang di dalam masjid kedengeran Pak ya? Kedengeran nggak Pak? Kata bapak-bapak kagak, berarti kedengeran ya. Ada 2 tips kalau mau panjang umur. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, jangan pernah berhenti bernapas. Itu 2 tips. Lah emang ada yang salah? Bener kan? Yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, jangan berhenti bernapas. Cakep mengaji begitu doang. Banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, bukan hanya hidup doang untuk menghirup. Lisan yang terus berkata, ibu, itu adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Yang setiap saat, setiap waktu kita bisa berzikir lewat lisan kita. Yang setiap saat, setiap waktu kita bisa berselawat kepada Rasulullah dengan lisan kita. Banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, banyak kenikmatan. Mana? Darah yang terus mengalir di dalam tubuh kita itu adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ibu punya darah yang terus mengalir. Jangan sampai kita baru sadar bahwa ada kenikmatan darah yang terus mengalir setelah seorang dokter memvonis kita punya penyakit darah tinggi. Betul Bu? Di dalam tubuh kita ada paru-paru yang terus berfungsi. Itu adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita baru sadar bahwa di dalam tubuh kita ada kenikmatan paru-paru setelah seorang dokter memvonis kita punya penyakit paru-paru. Betul Bu? Apalagi kenikmatan yang ada di dalam tubuh kita, jantung yang setiap saat berdetak, jantung yang setiap saat berdenyut. Itu adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang mesti kita syukuri. Bahkan kita mungkin sampai saat ini belum pernah kita mengucapkan terima kasih kepada Allah atas kenikmatan jantung yang setiap saat berdetak. Allah tuntut kita untuk membayar kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita nggak pernah sanggup. Betul Bu? Alhamdulillah Allah kita kasih gratis kenikmatan jantung yang setiap saat terus berdetak. Bersyukur kepada Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikum. Ayatnya jelas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, maka kenikmatan yang ada pada diri kita saat ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah. Nah, kadang-kadang kita suka mikirin kenikmatan yang belum ada ketimbang mensyukuri kenikmatan yang sudah. Bapak cakep banget Bu, biasanya kalau lagi bisnis cakep banget omongannya. Betul nggak? Bapak kalau lagi bisnis begini Bu, ini gua kalau jebol nih tanah 2 hektar, gua dapat 200 juta. 200 juta udah ada belum di kantongnya? Belum. Dia lupa mikirin duit yang 200 juta, dia lupa mikirin duit yang 300 juta. Tapi lupa bersyukur atas nikmat yang jelas-jelas di dompetnya yang ada 10.000. Nggak usah mikirin yang ratusan juta, tapi syukuri apa yang ada di kantong kita. Yang di kantong kita 50.000, itu syukuri. Yang di dompet kita ada 100.000, itu syukuri. Itu nanti Allah akan tambahkan kenikmatan yang ada pada diri kita. Amin ya Rabbal. Selawat serta salam adalah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Jelas Rasulullah bersabda, La nabiyya ba'di. Tidak ada setelahku Nabi selanjutnya. Tidak ada Nabi setelahku. Di zaman sekarang macam-macam Ibu. Udah banyak orang yang ngaku sebagai Nabi. Udah banyak orang yang ngaku sebagai Nabi. Jangankan ngaku sebagai Nabi, babi ngepet pun banyak yang palsu kan? Babi ngepet juga udah ada yang palsu. Bulan puasa kemarin tuh kita digemparkan yang namanya babi ngepet palsu. Pernah dengar nggak Bu? Di Bedahan Kota Depok.
Itu luar biasa, ngari-ngari orang pada ngumpul melihat babi ngepet palsu. Gara-gara Ustadz pengen terkenal, akhirnya dia ngangkat tema babi palsu. Orang banyak yang ketipu karena pada ngelihat babi ngepet, termasuk saya itu. Ngari-ngari gue diajak memilih. Jadi banyak yang palsu-palsu sekarang. Nabi palsu, hati-hati juga nanti menjelang Idul Fitri di rumah kita banyak beredar makanan-makanan palsu. Hati-hati nanti juga Idul Fitri banyak beredar makanan-makanan palsu. Saya sering ketipu tuh. Kalennya kalen kongguan, begitu dibuka ternyata biji ketapang. Kalennya kalen biskuit Arnos, begitu dibuka ternyata teng-teng. Udah macem-macem orang zaman sekarang bu, orang Indonesia. Nabi palsu banyak. Nabi palsu banyak. Makanya kita bentengi akidah kita dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bentengi, ikuti guru-guru kita yang ada. Udah kita ikutin guru-guru kita yang ada. Insya Allah kalau kita ngikut guru-guru kita yang ada, nggak bakalan tersesat. Sehebat apapun ilmunya, tinggi ilmunya, kalau ada orang warung jambu, orang pabuaran ngaku sebagai nabi, kita wajib nggak percaya. Iyalah, udah jelas. Al-Quran juga Rasulullah khataman nabiyina. Rasulullah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Saya mau tahu nabi-nabi palsu. Wa kullu dabatin likuraisin nataqatil bifasihil ibarah. Pada saat detik-detik Rasulullah akan dilahirkan, pada saat detik-detik tanggal 12 Rabiul Awal, pada saat Rasulullah akan diutus ke muka bumi ini, binatang-binatang peliharaan orang-orang Quraisy berselawat kepada Rasulullah menyambut kelahiran Rasulullah. Binatang-binatang yang ada di pegunungan mereka berzikir kepada Allah. Ikan-ikan yang ada di lautan mereka menyebut asma Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Dalam rangka apa? Mereka menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Binatang saja senang gembira datangnya Rasulullah. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Betul bu? Karena Rasulullah jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk rahmat seluruh alam. Binatang senang bu, binatang gembira dengan lahirnya Rasulullah. Kita umatnya harus gembira kepada Rasulullah. Di bulan Maulid bu, banyakin selawat kepada Rasulullah. Banyak keutamaan selawat. Orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah nanti di hari kiamat akan bersama Rasulullah. Ya wa aktsaruhum, yang banyak membaca alayya salatan, selawat kepadaku, nanti bersamaku di hari kiamat. Makanya banyakin selawat dah. Ibu-ibu lagi nyuci, banyakin selawat. Lagi ngolongin bocah, banyakin selawat. Lagi nyapu, banyakin selawat. Lagi ngaji juga, banyakin selawat. Banyak keutamaan selawat. Ibu, ini tahadis binikmah. Saya mau ceritain kenikmatan yang telah Allah berikan kepada pesantren kami, dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Saya di Duren Baru Poncol ada pesantren bu. Alhamdulillah udah jalan 3 tahun. Itu gratis total. Bocah kita nggak pintain biaya. Syarat masuk ke pesantren saya cuma 2. Yang pertama dia sungguh-sungguh niat belajar. Yang kedua dapat izin orang tua. Udah itu doang. Saya nggak pernah nanyain punya berapa duit masuk pesantren. Enggak, gratis total. Terus makannya bagaimana? Makannya alhamdulillah sehari 2 kali. Lah alhamdulillah daripada kagak makan. Sehari 2 kali. Pakai apa Ustaz makannya? Alhamdulillah ayam. Bareng sama ayam. Orang nyomot, santri nyomot. Kadang-kadang berebut. Dia pakai apa? Untung bocah makan. Sehari 2 kali alhamdulillah. Sekolahnya belajar di situ juga. Guru kita panggil juga dari luar belajar. Biayanya dari mana? Allah ya Rasulullah. Alhamdulillah setiap hari itu selawat. Kalau ada santri yang selawat saya kagak kasih makan. Kalau santri yang lagi bengong, oh lu kagak makan sama. Jadi saya bilang begitu. Dari mana Ustaz rezeki yang dari mana duitnya? Saya bilang Allah yang ngejamin. Ketika kita berselawat kepada Rasulullah, 1 kali selawat 10 kebaikan Allah akan turunkan kepada kita.
Makanya ibu rizki pengen berkah, banyakin selawat. Banyakin selawat, udah megang tasbih beda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ditanya mau kemana kok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu beda. Paling kata yang nanya RPA. Banyakin selawat. Saya udah ngerasain, santri udah ngerasain selawat yang dibaca. Makanya ayo banyak baca selawat kepada Rasulullah. Ibu-ibu cakep banget ini, ya Allah. Suaminya berangkat kerja, ibunya sholat duha. Selesai sholat duha, sejadah dia nggak lipat langsung, mukena dia nggak lepas langsung. Dia buka Al-Quran, dia baca surat Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah. Terus baca Waqiah, selesai baca Waqiah, baca selawat kepada Rasulullah. Betul Bu? Mau saya kasih amalan lagi? Tadi kan yang pertama udah tuh, saya kasih amalan mau panjang umur. Ya benar, itu mah amalin. Yang penting jangan tinggalkan sholat 5 waktu, sama jangan berhenti. Maka saya yakin panjang umur sampai kiamat kurang seminggu baru mati. Nih saya kasih amalan. Kalau mau rezeki berkah, banyakin selawat. Banyakin selawat. Kalau ada mau selawat khusus, saya kasih selawat khusus. Bacanya setelah sholat subuh 101 kali. Ini amalan saya dapat dari guru saya di Banten. Beliau mengatakan, kalau mau rezeki kita berkah, rezeki kita mengalir nggak putus-putus, baca selawat ba'da subuh 101 kali. Itu amalin. Insya Allah rezeki nggak bakalan putus-putus. Amin ya Rabbal. Duit nanti ngalir sendiri. Ngalir sendiri saya yakin. Tapi yang penting sambil ikhti. Jadi mentang-mentang katanya baca selawat kerja kagak. Anak muda jangan salah pemahaman ya. Kata anak muda, kata Ustadz semalam saya dengerin maulid baca selawat rezeki lancar. Gua baca selawat beda. Ayo hadroh kita pukulin sampai jebol. Walaupun hadroh kita pukulin sampai jebol, kalau hati kita nggak nyambung sama selawat kagak bakalan dapat. Apalagi kagak ikhtiar. Tapi anak hadroh insya Allah berkah Bu. Pulang dari sini aja masya Allah amplop 1 dibagi rame-rame. Kalau saya amplop 1 buat saya sendiri. Kalau ada anak hadroh amplop 1 dibagi rame-rame. Tapi insya Allah punya mantu sama anak hadroh insya Allah berkah Bu. Insya Allah berkah langsung dipukul sama anak hadroh. Hadirin jamaah yang dirahmati, itu yang pertama, selawat kepada Rasulullah. Kemudian malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi, insya Allah nggak sia-sia Bu, bakalan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut ada ulama Al-Imam Al-Hajj, seorang ulama bermadhab Imam Malik, beliau mengatakan, ma min bayyitin au mahalin au masjidin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah suatu rumah, tidaklah suatu tempat, tidaklah suatu masjid. Ceramah udah mulai galak nih. Ceramah habis makan jangkrik begini. Tidaklah suatu rumah, tidaklah suatu tempat, suatu masjid, mereka berkumpul membaca selawat Nabi, membaca maulid Nabi, Allah akan memberikan illa haffatil malaikatu, Allah akan turunkan malaikat kepada tempat tersebut. Allah akan berikan malaikat untuk memberikan naungan kepada tempat tersebut. Nih, malaikat sedang memberikan perlindungan kepada kita atas izin Allah. Cuman kita nggak ngelihat sama malaikat. Kalau kita ngelihat malaikat, repot. Kayak kita datang ke makam, yang pertama kali kita ucapkan apa? Kalimat Assalamu alayka ya ahlal kubur. Ahli kubur tuh nggak jawab, cuman kita nggak ngedenger. Kalau kita nggak denger repot. Begitu kita datang, assalamualaikum ya ahli kubur, ya bah, kami datang bah, waalaikumsalam. Repot urusan. Itu tasbih kita lempar langsung, Yasin langsung acak-acakan, sendal langsung pada putus. Ada setan ini, enggak bilang setan. Itu yang pertama. Ketika kita baca maulid, malaikat akan datang ke tempat tersebut. Tidak sampai di situ. Apa kata Al-Imam Al-Hajj itu dalam madhab Imam Malik? Beliau mengatakan, wa ama'umullahu ta'ala, dan Allah ta'ala akan memberikan birrahmati wa ridwani, Allah akan memberikan kasih sayang, dan Allah akan memberikan ridho kepada kita semua, insya
Jadi ngumpulnya kita nih malam hari ini malaikat menaungi kita. Amin. Orang warung jambu, orang Pabuaran dinaungi oleh malaikat. Nanti kalau ada bencana, ada musibah datang ke daerah kita, insya Allah Allah akan jauhkan. Kemudian yang kedua, orang yang duduk memperingati maulid Nabi, Allah akan berikan kasih sayang kepada kita. Yang ketiga, ketika kita duduk di maulid Nabi, Allah akan berikan keridhaan buat kita. Kemudian kata Imam Jalaluddin Asyuyuti, beliau seorang ulama bermadhab Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Sunnah bagi kita izharus syukri, mensyukuri atau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas kelahiran Nabi dengan apa? Bimaulidihi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita baca maulid Nabi. Kemudian wal ijtima'u, kita ngumpul nih bareng-bareng maulid Nabi. Udah cakep banget ngumpul begini. Kalau ngumpul begini insya Allah ibu urusan udah kagak kepikiran, utang udah gak kepikiran, bawaannya seneng baik, betul gak? Nah, kalau udah di rumah baru tuh kepikiran. Tadi gue girang banget, sekarang gue mikirin utang lagi baik. Makanya udah di tempat maulid mah kita gembira dengan lahirnya Rasulullah. Yang mau ketawa udah gak apa-apa. Yang repot ya kagak ketawa. Cuman dua ciri yang gak ketawa. Yang pertama banyak urusan. Yang kedua emang kagak ngeh dia mah. Dia kagak ketawa, kata saya mah lagi banyak urusan nih. Doain mudah-mudahan urusannya beres. Itu tuh. Jadi ketika ngumpul kayak gini nih, insya Allah Allah akan berikan rahmat. Kemudian apa kata Imam Jalaluddin Asyuyuti? Wa it'amut ta'am, ketika kita ngasih makanan kepada orang yang duduk di majelis ilmu, itu makanan jadi berkah buat kita. Makanya kalau ada makanan di depan udah buru-buru habisin, jadi berkah buat kita. Cakep banget nih bapak-bapak, ibu-ibu, makanan di depan. Udah makanin belum ibu? Sama ibu-ibu begitu. Kalau bapak-bapak kan gengsi. Kalau bapak-bapak ada pisang, ada macam-macam makanan di depan, ditahan-tahan, dilihatin doang. Itu pisang gede-gede banget dilihatin doang, gak dimakan, gak dicolek. Mentang-mentang dari rumah udah bawa pisang. Kalau ibu-ibu habis saknya kata yang ibu berkah saat, iya berkah yang norok apa maruk juga. Alhamdulillah jadi berkah ibu. Makanya maulid Nabi jangan pakai malu, makan. Orang ngasih makanan untuk acara maulid Nabi, dia pengen dapat keberkahan, makanya makan, minum. Orang ada makanannya di meja, ada air doang, air putih. Lu kira Ustaz kagak doyan Pokariswe apa? Ustaz bilang doyan Pokariswe. Ganti ion tubuh. Air putih di rumah gua banyak banget ya. Oncos gua pada ngambang. Ya Allah. Ya kita datang dong. Ya bisa. Sokok banget lu ah. Lemes banget gua nanya yang lain. Mudah-mudahan tadi duduk di situ dari tadi. Ya Allah. Kalau Kiai datang kabarin ya. Ibarat beduk saya mah trek-treknya. Nanti beduknya mah Kiai Soki, beliau beduknya mah, kalau saya mah trek-trek. Yang namanya trek-trek kadang-kadang bunyi, kadang-kadang kagak. Kalau beduk udah pasti bunyi, walaupun badan saya kayak beduk, puas. Hadirin jamaah rahmatullah, insya Allah maulid gak bakalan sia-sia. Gak bakalan sia-sia. Ini kita bersyukur masjid ngadain maulid. Kenapa? Karena kalau di masjid mah kita kumpulan bareng-bareng. Per rumah ada yang 300.000 dipintain. Bapak-bapak panitia udah cakep banget rapatnya, udah kita tentuin per rumah 300.000. Nanti ada yang ngomong berapa mau di masjid? 300.000 ini mahal amat 300.000. Ada yang ngomong begitu. Ada yang ngomong begitu. Pominah itu biasanya begitu. Ada pominah. Ada pominah. Ponyai ada ponyai. Poiyam ada. Poiyam ada. Poyana ada. Itulah ibu-ibu yang suka ngutang kreditan. Insya Allah gak sia-sia bu kita duduk. Harta yang kita keluarin jadi berkah bernilai di
hadapan Allah. Kita bersyukur banget. Nih masjid ngadain maulid, nih masjid ngadain maulid bareng-bareng kita patungan. Tapi kalau seandainya kita mampu ngadain maulid di rumah, adain maulid di rumah. Kalau mampu, biar rumah kita berkah, kita pun dapat syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat. Apa hadron siang kemarin corona 2 tahun kagak ada panggilan pisah. Itu hadron udah pada bulu. Anak hadron pada ngumpul, kita niatin hadron, ya Allah ini hadron udah pada bulu. Kadang-kadang dia lapin seminggu sekali ke hadron, ngelapin doang. Jadi berkah, insya Allah jadi berkah. Amin ya robbal. Senang baik kita memperingati maulid Nabi. Betul bu? Betul? Saya kasih tips kalau mau bahagia dunia dan akhirat. Sedikit lagi, saya mau baik dengan ini. Ada 2 tips kalau mau bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, kita cintai Rasulullah. Apa yang pertama? Cintai Rasulullah. Ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Man ahyai sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau ibu-ibu kan dia pengennya bahagia, betul bu? Pengennya bahagia, pengennya senang. Udah pengennya bahagia tuh ibu-ibu. Makanya kalau ibu-ibu saking dia pengen bahagia, kalau ngaji enggak cukup baju 1. Makanya ibu-ibu seragamnya banyak. Kenapa? Dia mah pengen bahagia, emang udah naluri perempuan. Senenan baju seragamnya beda, pengajian Senenan. Pengajian Selasaan beda, Rebuan beda, Selasaan beda, Mingguan beda, bulanan beda. Betul nggak? Yang puyeng lakinya. Makanya survei mengatakan suami dan istri kebanyakan yang meninggal suami duluan. Kenapa meninggal duluan? Karena batin sama bininya. Ngaji 7 majlis taklim 7 seragam dia beli. Kalau bapak-bapakmu masya Allah, ibu bapak-bapak baju koko dari tahun jemput sampai sekarang nggak kagak ganti-ganti. Itu baju koko sampai pada taklian. Peci gua ganti-ganti tuh bapak-bapak sebelum hilang mah. Oh itu kerudung banyak banget di lemari. Betul bu? Jadi peringatan Maulid Nabi ini mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pada saat setiap hari Senin Abu Lahab mendapat ampunan dosa dari Allah. Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan pengurangan siksa di dalam kubur. Apa yang membuat Abu Lahab mendapatkan ampunan dosa dari Allah setiap hari Senin? Karena Abu Lahab pada saat kelahiran Rasulullah, Abu Lahab pernah senang, pernah gembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Lahab pernah suatu ketika, dulu ketika Rasulullah menjelang dilahirkan, Abu Lahab perintahkan salah satu budaknya yaitu Thuwaibatul Aslamiyah untuk memerintahkan Thuwaibatul Aslamiyah merawat Siti Aminah ibundanya Rasulullah. Karena pada saat itu ayahnya Rasulullah sudah wafat. Siapa ayahnya Rasulullah? Yaitu Abdullah. Kenal ibu nama ayahnya Rasulullah siapa? Ibunya? Coba kita nyanyi bareng-bareng. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Ini romannya bocah doang yang baca. Ibu-ibunya lagi pada mangap banget. Abdullah nama ayahnya, ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Udah cakep tuh bu tuh, ngapalin tuh, udah cakep banget tuh. Ulama kita, para habaib kita ngajarin lewat lagu. Habib Rizik ngajarin lewat lagu, udah cakep, udah tinggal ngapalin tuh.
Kita harus tahu dengan sejarah Rasulullah. Dan Abu Lahab, ibu pamannya Rasulullah, yang jahat sama Rasulullah, yang menentang dakwah Rasulullah. Tapi Abu Lahab pernah gembira ketika Rasulullah dilahirkan. Ketika Siti Aminah melahirkan Rasulullah, Abu Lahab pernah gembira pada saat itu di hari Senin. Maka setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu. Itu sekelas Abu Lahab, dia senang datang lahirnya Rasulullah. Apalagi kita ketika senang datangnya lahirnya Rasulullah, kita ngadain maulid senang, tidak ada pertentangan dan tidak ada perdebatan. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah contoh buat kita. Rasulullah menjadi uswatun buat kita. Makanya ikuti Rasulullah. Yang pejabat, ikuti gaya Rasulullah dalam menjabat, karena Rasulullah seorang pemimpin. Yang selfie depan kamar mandi. Terus yang selfie gue mau dong didengerin. Selfie cakep depan kamar mandi. Kalau dipanggil sini depan kamar mandi. Bu, bisa mana tuh? Hah? Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti. Ini Kiai udah sampai mana Kiai? Hah? Belum ada kabar. Lanjut dulu ya. Yang namanya beduk. Beduk mau datang jam berapa gue terserah. Selagi masih trek-trek bisa dipukul mah. Saya masih bisa dipukul nih. Cuma lama-lama dipukul juga aroma-aromanya nanti habis. Ikuti Rasulullah dalam berumah tangga, ikuti rumah tangga Rasulullah. Nih yang muda-muda, ikuti rumah tangga Rasulullah. Rasulullah mesra banget sama istrinya, betul nggak Bu? Rasulullah mesra sampai Rasulullah tidak pernah memanggil nama Aisyah, tapi Rasulullah memanggil Aisyah dengan kalimat sayangnya. Apa? Ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Karena Siti Aisyah ibu udah tahu sendiri, Siti Aisyah itu pipinya kemerah-merahan. Apa yang membuat Siti Aisyah pipinya kemerah-merahan? Apakah Siti Aisyah pakai Wardah? Apakah Siti Aisyah pakai Mirabella? Apakah Siti Aisyah pakai temulawak? Temulawak nih. Ada yang pakai temulawak? Temulawak cabutnya 8.000. Krim malam sama krim siangnya ada yang 13.000. Bini gua gitu. Ya Allah, temulawak. Tapi Siti Aisyah tidak pakai make up. Siti Aisyah cuma punya amalan yang biasa dia lakukan. Apa? Setiap Rasulullah pulang berdakwah, Siti Aisyah sudah nyiapin selape. Kemudian Rasulullah dielapin keringat Rasulullah sampai sebersih keringat Rasulullah. Setelah itu selape nggak langsung dicuci, ditempelin sama Siti Aisyah di pipinya sampai Siti Aisyah kemerah-merahan. Alhamdulillah. Kalau ibu mau pipinya kemerah-merahan, besok ngikutin Siti Aisyah. Ibu lakinya pulang kerja, yang kerjanya dari kantor pulang dari kantor, yang kerjanya ngojek pulang ngojek tengah hari. Ibu elap tuh keringat laki ibu tempel pipi ibu. Insya Allah seminggu rutin ibu istiqomah ngamalin itu, 2 yang didapat. Kalau nggak kurang ya kudis. Buat laki pulang ngojek, pulang ngarit, cakep aja tempelin bang, sini bang, gua pengen kayak Siti Aisyah bang, sini bang, tempelin terus lampu cepot, terus lu apa yang lu tempelin bang? Kata laki makan keringat gua. Ikuti anak Rasulullah. Orang tua kita dulu, masya Allah, ibu orang tua kita dulu ngikutin banget tuh rumah tangganya. Makanya orang tua kita rumah tangganya adem-adem, ayem-ayem, anaknya banyak, anaknya keempanan semua, nggak pernah bingung, nggak pernah ragu, nggak pernah takut. Makanya orang tua kita dulu anaknya masya Allah ada yang 14. Kakek saya punya anaknya 14. Saya punya saudara 7 bersaudara. Orang tua kita dulu banyak-banyak, ada yang 13, ada yang 11. Bukan doyan-doyan, bukan. Karena memang
waktu dulu mah emang hiburan masih terbatas Bu ya. Hiburan terbatas, wajar orang tua dulu mah banyak kan. Hiburan terbatas. TV, kalau sekarang kan TV udah banyak banget hiburan. Sekalinya ada hiburan, orang zaman dulu kan paling layar tancap gitu, nunggu orang kriaan. Kriaan apa hajatan? Hajatan. Wajar, listrik belum masuk desa, gelap gulita. Akhirnya di rumah hiburannya itu. Paham banget lah. Dengan begitu mah. Jadi wajar, tapi mereka yakin orang tua kita dulu, makanya belajar dari orang tua kita dulu. Anaknya banyak nggak pernah ragu tuh di hatinya, karena mereka yakin bahwa setiap anak, setiap orang rezekinya sudah Allah yang jamin. Betul Bu? Ikuti akhlak rumah tangga Rasulullah tuh, mesra banget Ibu, ya Allah. Rasulullah mesra banget. Siti Aisyah tuh kalau Rasulullah belum pulang, Siti Aisyah nggak tidur. Pernah suatu ketika Siti Aisyah ketiduran nunggu Rasulullah pulang. Begitu Rasulullah intip di jendela, ternyata Siti Aisyah udah tidur. Dan pada saat itu Rasulullah nggak ngebangunin, Rasulullah malah ngegelar sorbannya, kemudian tidur di depan rumah. Itu cakep tuh, suaminya cakep, istrinya cakep. Kadang-kadang kan laki kita agak Bu ya. Itu bininya ketiduran, kata lakinya, lu tidur baik, bangun lu kayak orang mati. Gua kerja capek-capek, gue enak tidur. Begitu Bu laki Ibu. Kagak, ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah, gak kali begitu. Alhamdulillah ikuti rumah tangga Rasulullah mesra banget. Kalau kita kan mesranya kadang-kadang pengantin baru doang ya. Lagi pengantin baru, masya Allah nih, yang muda-muda nih nanti nih. Lagi pengantin baru, masya Allah itu laki bini yang digandeng kemana-mana, kamar mandi apa digendong, berangkat kondangan bareng-bareng berdua, batiknya dua sama, kapelan katanya mah. Begitu laki bininya kepleset kulit pisang, habis tuh kulit pisang diomelin. Biasa ada kulit pisang gara-gara lu bini gue jatuh. Tapi udah setahun, 2 tahun, punya anak 3, punya anak 4, berumah tangga. Kondangan udah gak gandengan lagi. Lakinya udah asik sama HP sama rokoknya. Kata bininya, bang gandeng apa bang kayak dulu? Ya ilen jangan. Bininya kepleset kulit pisang, bukan kulit pisang yang diomelin, bininya dikotok-kotokin. Mata lu kotok, kulit pisang gede begitu lu pakai injek. Begitu tuh rumah tangga tuh. Kalau kita tuh mesranya pada saat pengantin baru doang. Itu suami istri lagi pengantin baru, masya Allah, istrinya mau kentut ditahan. Agak berani kentut di depan laki, dia bela-belain, mukanya sampai merah, dia nahan kentut. Sekalinya kagak ketahan, dia buru-buru lari ke kamar mandi, dia kunci ke kamar mandi, baru boom. Saking apa? Saking gak mau ketahuan jeleknya di depan laki, baru nikah, pengantin baru. Lah begitu udah punya anak 3, punya anak 4, masya Allah, lakinya lagi nyuap, enak-enakan bininya di depan. Kata lakinya, ya Allah, gue baru sesuap, udah lu bunyi baik, songong amat. Ya kan abang yang ngajarin, abang juga kan sering begitu. Lah kan gue mah laki, nanti gak mau ngalah. Ya Allah, kita mesranya kadang-kadang pengantin baru doang. Ikuti ajaran Rasulullah, mesra sepanjang waktu, mesra sepanjang masa. Saya kisahkan rumah tangga Rasulullah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah ini istri pertama Rasulullah. Siti Khadijah ini seorang kaya raya sebelum menikah dengan Rasulullah, seorang yang terhormat, keturunan bangsawan. Tapi begitu menikah dengan Rasulullah, Siti Khadijah hartanya dia keluarkan untuk dakwah Rasulullah, hartanya dia habiskan untuk perjuangan dakwah Rasulullah, sampai Siti Khadijah jatuh miskin hidup bersama Rasulullah karena hartanya dia sudah korbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika Siti Khadijah menjelang wafat, dan perempuan yang pertama kali membenarkan Rasulullah adalah seorang Rasul, adalah Siti Khadijah. Sampai Rasulullah sering bercerita di hadapan Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, aku tidak akan pernah melupakan perjuangan istriku yaitu Siti Khadijah. Sampai Siti Aisyah cemburu, Bu.
Siti Aisyah cemburu kepada Siti Khadijah, dan pada saat itu Siti Khadijah udah nggak ada, udah meninggal. Tapi Rasulullah nggak pernah melupakan Siti Khadijah. Pernah suatu ketika ibu, Siti Khadijah, dan mudah-mudahan kita semua jadi Siti Khadijah ini, mudah-mudahan ya. Saya akurin kira-kira ibu-ibu begini gak nih? Ini yang kita akurin bareng-bareng. Suatu ketika Siti Khadijah sudah dalam keadaan sakit, sudah tidak bisa lagi mensusui anak-anaknya. Pada saat itu Siti Fatimah masih kecil. Yang keluar dari IC-nya bukannya ASI, tapi darah yang keluar. Saking apa? Saking lemahnya Siti Khadijah. Pernah suatu ketika Siti Khadijah duduk, kemudian Rasulullah pulang berdakwah, dan pada saat itu Siti Khadijah nggak nyambut Rasulullah, karena biasanya Siti Khadijah selalu nyambut Rasulullah. Begitu Rasulullah pulang sampai depan pintu, Siti Khadijah bukain pintu. Wahai suamiku, apakah engkau capek? Apakah engkau mau diurutin dulu? Atau engkau mau mandi pakai air hangat dulu? Ibu-ibu begitu kan sih artinya? Bagaimana jadinya? Aku bingung dah. Lihat mau istri saya, Masya Allah, mesra banget tuh, alhamdulillah saya sama istri. Lah bener, istri saya manggil saya Abi. Ketika mau berangkat ceramah, Abi, jangan lupa berkatnya. Gini kan lagi gak punya duit, dia Abi. Jadi Siti Khadijah pada satu saat dia nggak menyambut Rasulullah. Kemudian Rasulullah yang mendatangi Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah meneteskan air mata pada saat itu. Kemudian Siti Khadijah ditanya sama Rasulullah, wahai Siti Khadijah, wahai istriku, apa yang membuat engkau menangis? Apa yang membuat engkau meneteskan air mata? Dan akhirnya Rasulullah mangkuk Siti Khadijah. Siti Khadijah dipangku oleh Rasulullah, padahal pada saat itu Siti Khadijah usianya udah 60 tahun. Siti Khadijah usianya udah 60 tahun. Artinya Siti Khadijah sudah tua, tapi Rasulullah masih mesra dengan Siti Khadijah. Dipangku sama sama Rasulullah. Ibu-ibu kira-kira pernah dipangku nggak sama laki? Dipangku oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Siti Khadijah, apa yang membuat engkau menangis? Kemudian Siti Khadijah mengatakan, wahai suamiku, aku sudah tidak ada harta lagi, aku sudah tidak ada uang lagi untuk menopang dakwahmu. Tapi andai kata nanti aku wafat, aku mati, kemudian aku dikubur, kemudian engkau membutuhkan tulang belulangku untuk dijadikan bahan atau barang untuk berjuang, untuk berperang, untuk menyeberang lautan, maka aku siap tulang belulangku engkau ambil dari kuburanku, kemudian kau jadikan alat untuk berperang. Alhamdulillah, segitunya Siti Khadijah. Kadang-kadang kita Masya Allah, laki minjem duit, itu laki baru sejam minjem duit udah ditagih. Mengingat tadi 100 ribu kepake itu, ya iya baru sejam, entar-entaran belum ngambil di ATM. Ditagih lagi, ya Allah. Rasulullah begitu mesra dengan Siti Khadijah sampai hartanya habis. Nah kita ya Allah, sama laki udah bareng-bareng bebu, bareng-bareng harta yang kita miliki. Tapi ingat, harta suami, harta suami, harta istri, tapi bukan harta hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini lanjut. Dan jam 11 lewat. Kiai belum datang. Sambil nunggu Kiai, saya mau menginformasikan dulu. Bu, tadi saya sudah sampaikan bahwa saya ada pesantren gratis tanpa dipungut biaya. Maka saya ngajak untuk ayahanda, bunda, bapak, ibu sekalian, kalau ada anak, tetangga, atau saudara yang mau pesantren, silahkan masukin ke pondok pesantren Sotul Fatah, ada di Duren Baru Poncol. Saat ini alhamdulillah sudah ada putra putri, insya Allah masukin ke pesantren. Belum lama ada anak warung jambu kelas 4 SD, kelas 2 SD kalau nggak salah. Dapat 1 bulan dia izin ngambil baju, sampai gini hari belum balik-balik. Udah sebulan. Biasanya ngambil baju di Tanah Abang kali.
Jadi kalau mau mondok silahkan. Pondok pesantren Shotul Fatah, usia SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK gratis. Syaratnya dua. Yang pertama dapat izin orang tua, yang kedua niat untuk belajar gratis. Dan saat ini tahap pembangunan. Kemudian alhamdulillah malam hari ini saya mengajak kepada jamaah sekalian. Santri tolong disiapkan. Saya mau ngajak jamaah sekalian. Oke, udah datang. Saya mau ngajak kepada jamaah sekalian. Pesan panitia acara sampai jam 2. Jadi sambil nunggu Ustaz Sauki datang, saya disuruh ngomong sampai jam 2. Ibu buat sampai jam 1, jam 2, jam 3. Buat berapa orang penceramah yang sampai berbusa di sini? Enak baik gue sih. Ya, saya informasikan. Dan saat ini ibu, pondok pesantren saya, pondok pesantren kami sedang tahap pembangunan. Itu lagi dibangun. Alhamdulillah. Dan kami berjuang dengan para santri, dengan para ustadz-ustadz di sana. Dan alhamdulillah saat ini perjalanan 3 tahun dan kami tidak ngajuin proposal ke sana kemarin. Karena kami tidak mau berharap kepada proposal, tapi berharap kami kepada Allah. Dan kami yakin ketika kita bergantung kepada Allah, Allah akan jamin rezekinya. Perjalanan 3 tahun alhamdulillah. Kemudian saat ini sedang tahap pembangunan ibu. Nah saya mengajak bapak ibu sekalian, ayo kita wakafkan harta kita untuk pembangunan pondok pesantren Shotul Fatah. Insya Allah harta yang ibu keluarkan saat ini, malam hari ini, insya Allah itu akan menjadi amal jariah buat bapak ibu sekalian yang tidak akan pernah putus-putus. Sujudnya para santri, tahajudnya para santri, ibadahnya para santri, ngajinya para santri di bangunan pondok pesantren. Sebab harta yang ibu titipkan itu jadi amal jariah. Walaupun ibu nanti sudah ada di alam kubur, walaupun ibu nanti sudah mati, itu tetap pahala ngalir terus. Saya bawa air, air. Dan air itu sudah dibacakan doa oleh para santri. Makanya di botol tersebut ada air doa para santri ratib selawat dan baca Al-Quran. Dan insya Allah air itu jadi obat buat yang minum. Yang sakit dengan wasilah minum air tersebut jadi sembuh. Yang sedang usaha sebab wasilah air tersebut mudah-mudahan usahanya jadi berkah. Yang sedang punya urusannya jadi kelar. Amin ya Rabbal alamin. Harga satu botolnya 10.000. Nanti uangnya saya akan limpahkan semua untuk pembangunan pesantren. Bukan buat kawin lagi, bukan. Tenang baik bu, insya Allah. Kawin lagi mah nanti pakai duit dewe. Insya Allah ini uang gimana ini? Oh ya lewat sini. Ini harganya 10.000 dan semuanya akan kita limpahkan buat pesantren. Insya Allah ini jadi amal jariah buat bapak ibu sekalian. Air ini udah didoain, mudah-mudahan jadi berkah. Makanya yang punya duit siapin duitnya. Yang punya duit 50.000 ambil 5 botol itu jangan dikembaliin. Yang punya duit 20.000 ambil 2 biji itu jangan dikembaliin. Yang gak punya duit jangan ngambil. Yang punya goceng sekarang minjem temannya goceng aja. Yang punya duit 10.000 udah suka satu ambilnya, jangan banyak-banyak. Ini jadi paksa amat gue ya. Ya siapin dah uangnya, harganya 10.000. Ini menjadi amal jariah buat bapak ibu sekalian. Tim hadroh kita baca selawat. Santri silahkan dulu. Ibu-ibu yang nggak ngasih tungguin sampai dia ngasih. Ya nggak punya duit minjem sama temennya cepetan. Ini di amal jariah. Yang nggak ngasih gue liatin dari sini kelihatan. Ya Allah. Ini bukan lagi maksa bapak ibu sekalian ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada ayahanda, bunda, bapak ibu sekalian yang sudah membeli air santri pondok pesantren Shotul Fatah, membeli sama
sama juga dengan bersedekah. Insya Allah uangnya kita gunain untuk pembangunan pondok pesantren. Dan saya yakin setiap ibadahnya para santri, sujudnya para santri, ngajinya para santri, zikirnya para santri, itu jadi pahala yang mengalir buat Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki buat kita, Allah berikan keberkahan buat kita, Allah berikan kesehatan buat kita. Yang sedang sakit dengan minum air tersebut, wasilah air tersebut Allah angkat penyakitnya. Yang sedang punya urusan, Allah beresin urusannya. Yang sedang punya masalah, Allah kelarin masalahnya. Ala hadhihi niyah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Pesantrennya ada di ada di Duren Baru Poncol. Untuk ta'aruf, untuk perkenalan, nama saya Yayan Sofyan, asli Duren Baru Poncol, tapi saat ini saya tinggal di Sawangan, Kota Depok, di Pasir Putih, Sawangan. Buat Bapak Ibu yang mau bersilaturahmi ke rumah saya, silahkan, boleh ke pesantren Duren Baru Poncol atau boleh ke Sawangan Pasir Putih. Kalau di Sawangan Pasir Putih patokannya rekreasi ke kandang. Dari dekat kandang, nggak jauh dari situ ada masjid terakhir, masuk belok kiri. Setelah gang tersebut ada rumah 2 tingkat. Nah itu rumah saya di belakang rumah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.